Oke guys, saat ini saya berada di dalam Daihatsu Terios atau sama dengan kendaraan Toyota Rush. Namun di video ini saya khusus membahas bagaimana rasanya duduk di baris ketiga. Ya, duduk di baris ketiga. Apakah manusiawi? Apakah nyaman? Nah, kita akan bahas. Yang pertama dari ruang kepala. Ruang kepala ini ternyata nyaman, guys. Nyaman. Tinggi saya 177 cm dan ini nyaman, lega, nggak mentok, dan buat duduk pun nyaman. Saya bilang nyaman. Kemudian ada kedua, ada headrest dan ini bisa menopang kepala. Kemudian yang ketiga ada pegangan tangan. Ini sepele tapi penting, ya. Dan dilipat jadi nggak mentok-mentok. Top. Yang keempat, ruang kaca. Untuk kaca ini ternyata panjang dan lebar. Ini cukup nyaman. Yang kelima, dia ada cup holder yang besar dan bisa sekaligus sebagai handrest. Tapi di sebelah kiri, ini kiri saya ya, ada yang buat ngecas. Kelihatan nggak? Buat ngecas, guys. Buat ngecas. Kemudian ini juga ada sama handrest dan cup holder gitu. Jadi tipe yang ini yang ada bisa buat ngecas ini adalah tipe yang tertinggi ya, Terios Deluxe. Ini Teriosnya Terios tahun 2018. Dan lalu itu kenyamanannya, terus dia ternyata surprisingly di belakang ini penyimpanan barang bagasi cukup besar ya guys, cukup besar, dan bisa dilihat semua barang nih bisa masuk ya. Ada tas, ada gitar, mungkin galon bisa masuk, ini galon bisa, koper bisa, dan enaknya duduk baris ketiga punya akses langsung. Tapi nggak enaknya kalau disuruh ambil. Dan ini bahkan bisa jadi tempat barang. Bahkan ini lebar guys. Kalau saya duduk sendiri, saya bisa tiduran nih. Siapin bantal aja. Siapin bantal, tidur. Saya rebahan. Lihat guys. Nyaman guys. Ternyata di sini nyaman. Jadi saya penggemar duduk di baris ketiga. Saya penggemar. Kalau saya nggak nyetir, saya senang duduk di baris ketiga. Jangan tanya kenapa, memang saya senangnya begitu. Jadi saya senang duduk di baris ketiga. Entah kenapa. Saat ini saya berlima, 2 teman nyetir depan, 2 teman tengah, dan saya di paling belakang. Nah, bagaimana dengan ruang kaki? Jadi saya akan duduk sempurna. Lihat, ternyata cukup guys. Dan ini masih bisa dimajukan. Depan itu lega sekali. Jadi ruang kaki juga sangat bagus, manusiawi. Asal yang tengah ini juga tidak kejam-kejam amat mundur ke belakang. Ini masih sangat bagus. Luar biasa guys. Nah, jadi itu. Lalu apa kekurangan duduk di baris ketiga Daihatsu Terios atau mungkin Toyota Rush? Kekurangannya hanya satu, yaitu kursi ini nggak bisa reclining. Jadi begini aja. Ya, boleh dibilang agak tegak sih, agak tegak. Jadi kalau pengen nyender tuh mesti dimodif gitu, kakinya jadi begini, tuh bisa nyender enak baru. Tapi kalau duduknya sempurna begini, ya ini terus terang agak tegak ya, kurang mundur, kurang recline 1 step aja tuh udah enak guys. Tapi kurang gitu, nggak ada. Kemudian goncangannya gimana? Goncangannya di sini nggak terlalu ngocak perut, jadi suspensinya Terios amazingly ya, surprisingly ya, ternyata nggak biasa aja, apa nggak terlalu nggak enak, ternyata cukup nyaman lah gitu. Ini yang saya rasakan ya pribadi. Jadi duduk di baris ketiga itu banyak image bahwa ini adalah kasta terendah, kemudian tidak diperhitungkan dengan baik oleh pabrikan, bahwa ini hanya cadangan. Tapi untuk Terios tidak, untuk Toyota Rush tidak. Ini benar-benar pure, bisa diduduki oleh orang dewasa seperti saya, tinggi 177 cm, dan saya cukup nyaman. Dan kebetulan saya suka duduk di baris ketiga ini kalau saya sedang tidak menyetir dan jumlah orang itu lebih dari 4 orang. Saya duduk di baris ketiga, saya suka sekali. Saya selalu minta saya duduk baris ketiga gitu. Dan duduk di baris ketiga ini cukup nyaman secara kaki, cukup
nyaman dan tengah masih luas ya. Tengah dimajuin lebih nyaman lagi. Oh, jadi gitu. Kelemahannya hanya satu, reclining. Goyangan enak, cukup enak lah, wajar lah. Jadi gitu guys, kurang lebih impresi saya duduk di baris ketiga. Jadi mungkin banyak video yang kurang membahas tentang bagaimana impresi duduk di baris ketiga kendaraan. Kali ini saya mau bahas duduk di baris ketiga kendaraan, impresi duduk di Daihatsu Terios atau Toyota Rush, karena sama, ini Daihatsu Terios yang deluxe, yang paling atas tahun 2018. Jadi dia ada chargeran ya untuk HP. Jadi gitu guys, gitu aja. Kalau masih ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa ditanyakan, tapi keseluruhan duduk sini nyaman. Hanya satu kekurangannya, yaitu kursi tidak bisa reclining gitu. Tapi apakah saya nyaman? Cukup nyaman. Kalau bisa reclining lebih bagus lagi. Jadi gitu guys, kira-kira kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah, dan saksikan video saya selanjutnya ya guys, terutama video untuk baris ketiga. Saya akan ulas lagi untuk mobil-mobil yang lain. Thank you guys, terima kasih telah menonton.